Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang kami akan memberikan materi dalam webinar yaitu mobile app, multimedia interaktif, game edukasi dengan Smart Apps Creator. Ini adalah sebuah penerapan yang cukup menarik dengan menggunakan Smart Apps Creator. Sebelum webinar, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman. Saya sebagai founder dan senior consultant dari PT Inosi, Inovasi Semesta Ilmu, dan juga sebagai SAC Principal Indonesia. Email kami yaitu haitan.rachman@inosi.id dan titiknya adalah www.inosi.id. Bidang yang saya dalami adalah knowledge management, e-learning, e-government, balance scorecard, sistem analis design, juga internet business, multimedia development, inkubator bisnis, teknologi, IBT, dan pengembangan startup. Ya. Beberapa kegiatan ya yang kami lakukan ya di Inosi yaitu training, consulting sistem IT dan manajemen, ya. Kemudian adalah webinar SAC dan sistem IT dan bisnis, serta pengembangan portal e-learning yaitu learn.inosi.id dan mobile app multimedia interaktif yaitu apps.inosi.id. Ya. Kemudian kami juga mengembangkan program afiliasi bisnis SAC. Bapak Ibu sekalian silakan untuk mendaftar kalau yang berkeinginan menjadi afiliasi bisnis SAC ya. Kemudian kerjasama pusat SAC dan sistem digital untuk dikembangkan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir yaitu monetisasi multimedia interaktif SAC dan startup digital. Itu adalah kegiatan yang kami lakukan. Baik, sekarang kami ingin memberikan pengantar dulu. Mobile apps, multimedia game, edukasi, dan SAC-nya. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya perkembangan mobile app, sebenarnya kita perlu mengetahui perangkat yang sebenarnya berada dalam lingkungan kita. Jadi game edukasi itu pertama kali tentunya dikembangkan di desktop. Di desktop, maka computer based education game ya. Game edukasinya di desktop. Kemudian dengan adanya web, maka muncullah game edukasi berbasis web, artinya lewat cloud ya, lewat browser. Kemudian dengan adanya perkembangan mobile, maka game edukasinya sekarang banyak diakses lewat mobile. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya, perkembangan dari pengembangan game edukasi ini. Kemudian kita perlu mengetahui ya pengertian multimedia interaktif. Jadi multimedia interaktif kan adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk disatukan ya, bermacam media dalam satu bangunan ya, dalam satu aplikasi. Apakah video, audio, teks, foto, animasi, gambar, link ya, bahkan sampai layanan internet. Jadi dengan adanya multimedia interaktif ini banyak sekali ya layanan atau media-media yang bisa disatukan. Nah kemudian karena sekarang perangkatnya sudah di mobile, maka muncullah pengertian lagi mobile apps multimedia interaktif, di mana aplikasi multimedia interaktif itu ya berjalan di Android atau iOS ya, yang sangat populer ya tentunya di dua platform ini, Android atau iOS. Bagaimana dengan Smart Apps Creator? Nah, Smart Apps Creator merupakan sebuah aplikasi multimedia creator atau multimedia builder untuk memungkinkan membuat aplikasi multimedia interaktif berbasis mobile, web, desktop ya, dengan mudah, cepat dan tanpa pemrograman. Sehingga
akan mudah. Jadi siapa saja yang belajar SAC tentunya akan bisa membuat sebuah aplikasi. Apakah siswa, mahasiswa, guru, dosen, konsultan, trainer, ya, orang tua, dan tidak harus mempunyai latar belakang pemrograman komputer. Apalagi kalau yang sudah biasa menggunakan PowerPoint, tentunya membuat aplikasinya akan lebih mudah lagi. Karena akan serupa, ya. Jadi SAC adalah memungkinkan kita membuat aplikasi dengan mudah dan cepat dan tanpa pemrograman. Sehingga kita bisa membuat ya aplikasi mobile Android, mobile iOS, web HTML5, desktop itu tanpa menggunakan pemrograman, programming di sini. Nah, jadi orientasinya tentunya pada objeknya, pada kontennya, dan interaksi atau skenario atau navigasi dan animasi yang ada di dalam aplikasi yang dibuat. Jadi dengan SAC kita bisa membuat aplikasi yang begitu mudah untuk Android, iOS, web HTML, dan orientasinya tentunya sebagai apa ya, multimedia interaktif. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa dengan SAC kita bisa membuat multimedia interaktif yang jalannya di web, desktop, ataukah mobile Android, iOS, dan sebagainya. Kemudian di mobile aplikasi ya, game edukasi itu memungkinkan kita mengintegrasikan dengan web service lain. Jadi kalau kita nih punya aplikasi ya, game edukasi, memungkinkan kita membuat pengantar ya, video yang sederhana untuk menjelaskan aplikasi kita. Dan kita bisa simpan di YouTube ya. Nah, sehingga membuatnya akan mudah. Jadi videonya kita simpan di YouTube dan ditempelkan ke aplikasi ya, tim edukasi yang kita buat. Ataukah kita ingin mendapatkan feedback, ya. Mendapatkan feedback, kita bisa menggunakan Google Form ya, di aplikasi game edukasi yang kita buat. Atau Talk.io, jadi memungkinkan bisa ada chatting ya. Jadi di aplikasi kita ada chatting, yang mana kita tidak perlu mengembangkan aplikasi sendiri. Nah, atau video link to me. Video link to me yaitu video conference ya. Jadi sama seperti yang di WhatsApp kan ada videonya. Nah, ini adalah web service yang sekarang ini banyak sekali, sehingga aplikasi game edukasinya tentunya akan lebih menarik ya. Ya, menarik. Kemudian manfaat Smart Apps Creator ya. Jadi membuat aplikasi multimedia interaktif dengan SAC ini tidak memerlukan kemampuan programming. Berbeda dengan tool yang lain. Jadi kalau dengan yang tool yang lain seperti Android Studio, jelas dia harus punya kemampuan programming. Atau dengan Visual Studio atau Delphi, jelas harus ada kemampuan programming. Nah, kalau SAC tidak perlu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi ya, bahwa kita semua bisa membuat aplikasi multimedia interaktif itu. Jadi siapa saja. Nah, di samping itu sendiri ya, dapat diintegrasikan dengan layanan-layanan web yang begitu tersebar sekarang. Ya. Bahkan di Facebook bisa, Twitter juga ada, LinkedIn juga ada. Ya. Jadi ini kesempatan yang besar ya. Kemudian tipe mobile game edukasi ya, dengan SAC itu ada 3 pola yang bisa kita buat. Kita bisa membuat aplikasi yang full offline ya, atau full online atau hybrid. Ya. Nah, tentunya ini perlu pertimbangan. Kalau kami tentunya kalau untuk game edukasi ya mendorongnya ke offline, bukan ke online. Kalau hybrid ya bisa, tetapi untuk yang web service-nya saja yang untuk yang hybrid. Kalau offline ya, Bapak Ibu sekalian, tentunya kontennya adalah ada di handphone. Ya, konten aplikasinya semua ada di handphone, gambarnya, mungkin animasinya ya, ada di handphone, navigasi dan sebagainya ada di handphone. Sehingga kita tidak perlu memikirkan web server. Ya. Web server yang ada di internet. Sehingga kita tidak perlu memikirkan ya,
Karena menyiapkan web server itu sendiri pekerjaan tersendiri ya. Nah, dan juga kalau offline ya Bapak Ibu sekalian itu akses dari game edukasinya dia tidak bolak-balik ke server. Nah, sehingga akan lebih menghemat dalam kuota internetnya sendiri. Kalau online jelas konten game edukasinya simpan di online ya. Simpan di online dan kita harus memikirkan servernya, di mana server yang harus kita simpan ya. Karena tidak semua kita, kalau yang punya pemahaman tentang web server ya mungkin online, tapi tetap online itu kan akses ke konten game edukasinya kan harus bolak-balik ke server internet. Nah, kalau hibrid ya tentunya kita mempertimbangkan mana yang harus offline, mana yang online. Tentunya yang online banyaknya yang web service, kecuali kalau kitanya juga ingin membuat mengembangkan aplikasi service sendiri sih. Nah, itu hibrid. Jadi ada 3 pola pendekatan dalam game edukasi. Tipe game edukasinya, tipenya apa saja ya, dengan SAC. Dan ini bergantung kreatif kita sebenarnya. Yaitu misalkan memasangkan gambar dengan kata. Jadi kita punya gambar dengan kata. Kalau misalnya bahasa Inggris kan, kita punya kata door dengan gambarnya, pintunya. Kemudian kalau benar dihubungkan, keluar katanya door. Ya. Atau menyusun tahapan-tahapan yang diacak. Ya. Nah ini terutama untuk kalangan yang lebih ini ya, tingkat pendidikan yang lebih atas, misalnya masih SMA ya, SMP, yang dia harus belajar dan harus memahami tahapan-tahapan yang pasti. Tahap 1 apa, 2 apa, gitu. Nah, sehingga dia tidak dengan diacak dia harus memasangkan. Kalau kita misalnya punya puzzle memasangkan komputer ya, itu pun bisa. Nah, mencari kata untuk melengkapi kalimat. Jadi ada sebuah kalimat si pengguna harus mencari kata yang sesuai. Misalnya ada kalimatnya 5 gitu, kemudian ada katanya yang diacak, misalnya ada 6. Terus mereka harus mencari atau mau menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Kemudian memilih yang sesuai dengan topiknya ya. Memasangkan gambar dengan gambar yang serupa. Misalnya gambar bola dengan gambar dunia, itu kan serupa. Nah itu kita bisa kreatif ya. Jadi game edukasi ini memang Bapak Ibu sekalian memberikan kreativitas bagi kita yang membuat juga kepada penggunanya. Bukan dengan game-game yang ada sekarang ya. Kebanyakan yang game-game yang ada sekarang bahkan bisa-bisa anak-anak adalah enjoy dengan gamenya tapi pendidikannya tidak ada. Nah itu yang game, bukan game edukasi yang seperti itu. Ya. Di samping membuatnya sulit, ya, juga kita akan terlena ya di situ. Pembuatan game edukasi ini apa ya? Membuat game edukasi dengan SAC ini sangat mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian membuat game edukasi ini dengan SAC ini sangat mudah dan tanpa programming. Dan kemudian meningkatkan kreativitas pengembang karena sangat beragam. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian kalau sudah membuat game edukasi, ya tentunya berkeinginan membuat seri-seri yang berkesinambungan. Misalkan untuk matematika, untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Indonesia, atau bahkan untuk yang pelajaran agama. Nah, ini adalah tantangannya bagi kita yang membuat game edukasi supaya memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi si pengguna. Manfaat game edukasi, Bapak Ibu sekalian, itu memberikan proses pembelajaran yang menarik ya, dan tidak membosankan. Jadi sangat berbeda kalau di monoton begitu ya. Tentu akan membosankan kalau si anak atau si pengguna membuat belajar pada pengetahuan tertentu. Tapi dengan game edukasi dia tidak akan membosankan. Ya.
akan menarik. Ya. Kemudian juga game edukasi ini akan memberikan pembelajaran, proses pembelajaran yang meningkat, ya, semangat belajarnya. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali ya, game edukasi. Apakah di dalam bahasa Inggris, apakah matematik, biologi, ataukah di manajemen bahkan. Di manajemen misalkan Bapak Ibu sekalian banyak sekali proses-proses yang sebenarnya kalangan profesional itu harusnya banyak yang mengetahui. Dan itu bisa diajarkan lewat game. Jadi misalnya SWOT, analisis, dan sebagainya. Nah ini, jadi game edukasi itu adalah satu aplikasi yang untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui game, permainan. Nah sekarang kami akan menjelaskan ya tentang sebuah aplikasi yang tentang bahasa Inggris, yaitu English Learning Monkey. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan source code-nya, silakan pelajari dengan baik dan juga bisa meningkatkan fitur-fiturnya. Ini adalah halaman home. Jadi halaman home-nya muncul, kemudian kita diminta untuk masuk gitu, menuju kepada halaman lainnya. Dan ini latar belakangnya monkey. Jadi cukup menarik ini sebetulnya. Di halaman yang kedua ya selanjutnya adalah dimintakan untuk mencari kata sifat. Ya. Jadi dicari kata sifat dari dua kata ini. Jadi di mana ini kata sifatnya? Mary jelas bukan kata sifatnya. Jelas so small. Jadi kalau benar bunyi akan ada keluar bunyi ya. Kemudian pisangnya bergerak. Nah, kemudian kalau yang kalimat yang kedua misalnya pilihannya black ya kata sifatnya, maka di samping bunyi ada tandanya. Kalau salah tanda cross merah gitu. Kemudian pisangnya pun bergerak, kemudian memunculkan tanda panah untuk ke halaman selanjutnya. Di sini adalah untuk menyempurnakan ya, kata memilih dari huruf yang sesuai. Nah, sama juga ini. Jadi kalau benar tentunya ini bergerak. Kalau misalnya salah ya tidak akan bergerak, bahkan pindah lagi ke sini ya. Kemudian tanda panah muncul lagi untuk pindah ke selanjutnya. Kemudian ini adalah untuk memasangkan ya dari sebuah gambar di mana yang kata sifat yang tepat ya, yang tepat untuk yang kosong. Ada tall, short, ya, fat, thin. Nah di sini dimilih. Begitupun sama. Kalau benar pisangnya bergerak. Nah, selanjutnya ada tanda panah juga. Ini juga sama ya. Untuk menyempurnakan kalimat, ya. Memilih kalimat yang tepat. Jadi kalau benar ya tentunya akan bergerak dan tanda tanda panahnya muncul. Ya. Ini untuk memasangkan warna dari buah-buahan di atas ya dengan warnanya. Nah, juga sama. Ya. Pisangnya akan bergerak, kemudian tanda panah muncul. Ya. Ini untuk memilih ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa membedakan di dalam ini ya, di dalam permainan yang ini dengan yang sebelumnya berbeda. Kalau yang sebelumnya di kata sifat cross tanda merahnya itu tidak hilang. Kalau yang di sini hilang. Nah, kalau di sini hilang memilih. Nah, ini adalah untuk penutupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan pelatihan yang sederhana ini, ya, pengguna itu bisa diajarkan dengan mengenal beberapa kata, ya, mengenal beberapa kata dan kita bisa tambahkan mungkin kosakatanya di belakangnya, ya, mungkin dalam artinya dan sebagainya. Jadi ini adalah aplikasi yang sebenarnya bisa ditingkatkan. Nah, kalau dibuat seri ya, Bapak Ibu sekalian, kalau dibuat seri seperti ini,
tentunya kita harus siapkan. Misalkan kalau ditargetkan adalah kalau untuk PAUD dan kelas 3 SD misalkan ya. Kalau siswa nih belajar game edukasi ini, dia setelah belajar dalam seri misalnya 10, akan berapa yang dikuasai kata-kata bahasa Inggris. Dia mengenal katanya, mengenal kata bendanya, juga mengenal artinya. Jadi bisa dibayangkan. Jadi dengan adanya permainan ini, mungkin saja seorang anak yang dari PAUD, dia akan terus bermain sampai hafal. Ya. Nah, sehingga kita harus buat seri terus. Ya. Buat seri lagi untuk meningkatkan pengetahuan si pengguna. Nah, bidang untuk game edukasi ini jelas sangat beragam. Mulai dari bahasa asing, berhitung, ilmu alam, sejarah, kebudayaan, dan kesenian. Sangat banyak sekali. Jadi bisa saja kita menggambar misalnya Candi Borobudur. Candi Borobudur bagi yang tingkat SD misalnya digambarkan Candi Borobudur yang besar ya. Kemudian dibuat puzzle gitu. Ya bisa saja seperti itu. Kalau puzzle-nya benar itu keluar cerita tentang Candi Borobudur, mungkin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau misalnya yang SMP, ya mungkin di stupanya, ya, di stupa dari Candi Borobudur itu, kemudian masih puzzle, akhirnya muncul ceritanya. Begitupun di geologi, di kesenian dan sebagainya. Jadi banyak sekali memungkinkan kita untuk mengembangkan ini. Nah, oleh sebab itu kenapa kami sendiri mendorong pusat SAC dan sistem digital di daerah-daerah begitu pun bermitra, karena untuk menumbuhkan aplikasi-aplikasi ini, komunitas membuat aplikasi ini. Game edukasi ini sangat bergantung pada skenario. Jadi topiknya bisa saja sama ya, bahasa Inggris. Tetapi belum tentu skenario-nya akan sama. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya membuat bahasa Inggris belum tentu sama dengan kami membuat bahasa Inggris. Kami sendiri sudah mulai menyiapkan ya seri-seri dalam game edukasi, dalam pendidik pelajaran agama, dalam bahasa Inggris ya, yang mudah ya. Begitupun yang mungkin yang profesional kami juga akan siapkan. Smart Creator ini sangat mudah dan tanpa pemrograman untuk membuat mobile app game edukasi. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan SAC mudah membuat game edukasi sehingga tumbuh di Indonesia. Nah, sekarang kami akan tampilkan ya, SAC-nya. Ya. Nah, kami tampilkan SAC-nya. Ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan source code. Silakan untuk dipelajari. Jadi mulai mempelajari asetnya yang ada di sini. Kemudian bagaimana di halaman yang kedua itu mencari kata sifat ya. Jadi seperti di sini ya. Kalau misalnya salah, Mary kan bukan bahas kata sifat, maka dia ada cross. Ya. Kemudian kalau benar nanti di samping ada bunyi, ya. Kemudian juga ada lingkaran hijau. Begitupun ini. Nah kalau misalnya benar dua-duanya nanti muncul tanda panah ini di samping juga kalau benar masing-masing adalah si pisangnya bergerak. Di samping ada suara dari suara bangki di sana. Kemudian di sini juga sama, ya Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari kalau misalnya salah ya balik lagi gitu ya. Kalau salah balik lagi. Kemudian di halaman ininya Bapak Ibu sekalian juga sama. Ya. Jadi ini mempelajari ada hotspot di sini. Ya. Jadi kalau misalnya tolnya diletakkan di short di sini ya jelas karena tidak pasangannya dia balik lagi. Nah, short disimpan di DIN dia jelas balik lagi. Tapi kalau shortnya diletakkan di sini, ya
di hotspot yang ini, maka yang di sini akan hilang. Begitu seterusnya. Ini juga untuk memasangkan. Ya. Kemudian ini kalimat, kemudian kita disaring untuk mencari ya, pengguna mencari, anak-anak mencari huruf yang tepat ya. Di sini ada 9 halaman. Nah, sekarang kami tunjukkan previewnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari previewnya dengan sangat mudah ya. Nah, di sini kita bisa go ya, pilih go. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui bahwa interaktifnya menggunakan objek apa ya. Nah ini seperti ini kan kalimat dicari mana yang kata sifat. Mary kan bukan kata sifat, has juga bukan kata sifat, basket bukan kata sifat. Nah, di sini keluar suaranya sebenarnya, suara daripada suara apa monyetnya itu, mangkinya, kemudian pisangnya bergerak dan tanda panah belum muncul. Nah, tanda panahnya muncul, kemudian ininya pisang yang keduanya jalan. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau lihat source code-nya bisa dipelajari ya, bagaimana cara. Dan ini sangat sederhana sekali ya. Nah, tidak cara berpikir membuat programan codingnya tidak ada sama sekali. Di sini malah logik. Jadi bagaimana menyusun skenario-skenarionya sebenarnya. Seperti ini misalnya ada tol pindahkan ke slot, yang ke binatang ini dia nggak ada, salah. Nah, jadi hilang kan. Dan di samping ini nih dia bergerak. Bergerak dan ini di sini hilang. Bergerak semuanya, kemudian panahnya pun untuk melanjutkan. Kemudian ini adalah untuk melengkapi ya. Kalau salah ya tentunya kan balik lagi. Ya kalau benar ya di sininya hilang. Kemudian ini, nah kemudian di sini ada juga ada home-nya yang bisa kembali ke awal. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa meningkatkan fitur-fitur dari aplikasi ini. Jadi kalau benar keluarkan suaranya, kalimat itu keluar suara. Ya, supaya si pengguna, anak-anak yang menggunakan aplikasi game edukasi ini bisa mengenal bahasa, ya, mengenal suara dengan baik. Ini banyak sekali yang bisa ditingkatkan, ya. Macam-macam permainan bisa dimainkan di sini. Ini. Nah, muncul lagi ya. Ini juga sama. Nah, sehingga kita bisa membuat kalimat ya, audionya macam-macam di sini. Sehingga ya manfaatnya jadi banyak. Tidak hanya permainan saja dalam bentuk memasangkan, tetapi suara audionya juga dikenal. Ya. Nah, okay. Nah, perhatikan dengan yang kalimat kata sifat yang tadi ya. Kata sifat tanda merahnya tidak hilang. Kalau yang di sini malah hilang. Tuh, hilang. Jadi ini sengaja ya. Jadi kita pun dalam mengembangkan aplikasi, ya tadi skenario. Maksudnya itu kenapa Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuat game atau aplikasi, ya, itu kita tuh membuat versi-versi. Karena bisa saja
ditambah fiturnya. Ya. Jadi ya kontennya masih sama, tapi fiturnya yang bertambah. Atau kontennya ditambah, misalnya tambah lagi 2 halaman atau 3 halaman, tapi fiturnya juga ikut ditambah. Nah, sehingga kenapa kita harus buat dalam bentuk versi-versi. Oleh sebab itu kami sendiri memberikan pelatihan ya dalam video training ya, melalui video training itu supaya bisa punya seri-seri ya. Jadi harus punya template-nya, harus punya formulirnya dan sebagainya. Nah, ini kita bisa memulai lagi. Nah, mungkin saja Bapak Ibu sekalian menambah dengan dengan web service lainnya ya, dengan web service lain, diintegrasikan Google Form, feedback, kemudian dengan kontak ya, karena itu penting ya, kontak itu sangat penting sekali. Nah, ini mulai lagi dari pertama. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya presentasikan tentang tentang mobile apps itu ya, mobile game edukasi. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mobile apps multimedia interaktif, game edukasi, smart apps creator. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menginginkan untuk pelatihan atau buat kelompok beberapa orang ya, untuk ada pelatihan secara, karena pelatihan dalam dunia internet ini banyak ragam. Yang sekarang kami siapkan adalah pakai video training, kemudian ada yang pakai Google Meet ya, jadi video trainingnya disediakan juga, kemudian ada yang lewat Google Meet. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ini. Kalau beda yang kalau Google Meet kan harus selalu on ya, harus on. Pas itu kami juga buat yang pakai video training sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat dan kami juga bisa diakses banyak. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ditanyakan.